Hai bro, lo pasti ngerti kenapa bola itu penting, karena hidup lo? Ya, gak sepenting itu. Tapi tenang, di channel ini, lo bakal ngerasa penting lagi. Kita bahas berita transfer terbaru, gosip bola, dan drama klub elit bareng gue, fans halu tapi serius, mau subscribe? Bagus. Gak mau? Ya gak apa-apa. Yang penting lo udah nyasar ke sini, hih. Oke, right? Ayo kita ke inti videonya. Api lo pasti mikir ini hoax, kan? Tapi serius bro. Real Madrid, rival abadi Barcelona, justru jadi kunci yang bikin transfer Luis Diaz ke Camp Nou makin mulus. Dan yang lebih gokilnya lagi, mereka gak sadar sama sekali. Iya, pemain yang sempat jadi andalan Liverpool, yang bikin fans The Reds kelepak-kelepak, dan dihargai kelewat mahal sampai Barcelona sempat angkat tangan. Sekarang tiba-tiba proses transfernya malah jalan mulus, dan faktornya? Bukan karena Barca dapat suntikan dana dadakan, tapi karena Real Madrid ngerem. Gue kasih kronologi cepetnya ya. Waktu awal nego, Barcelona udah ngedeketin Luis Diaz lewat agen dan perantara. Masalahnya? Liverpool kasih harga tinggi banget. Sekitar 70–80 juta euro, dan buat kondisi finansial Barca yang masih ngos-ngosan. Ya jelas, mereka mundur pelan-pelan. Luis Diaz nyaris dicoret dari wishlist, bro, terlalu mahal, dan gak masuk kalkulasi tim Joan Laporta. Tapi lo tahu kan apa yang terjadi belakangan? Madrid dibantai PSG 4-0 di Piala Dunia antar klub. Suasana internal panas, Perez ngamuk, Xabi Alonso mulai ditekan, dan gosip keuangan mulai nyembul pelan-pelan ke permukaan. Apa hubungannya? Madrid ikut mundur dari target-target besar, termasuk Luis Diaz. Mereka sebelumnya masuk radar pemain, tapi karena krisis performa tekanan finansial, akhirnya mereka berhenti ngejar. Nah, disitulah Liverpool mulai nyadar. Loh, Madrid gak serius lagi? Gak ada saingan? Boom. Harga diturunin dikit, gak jauh-jauh banget, tapi cukup buat bikin Barca mikir ulang. Dan dari situ, negosiasi jalan lagi. Tanpa tekanan dari tim rival, Barcelona bisa negosiasi lebih santai, tanpa takut kehilangan target ke Santiago Bernabeu. Dan sekarang, peluang Luis Diaz gabung ke Barcelona, malah kelihatan jauh lebih besar daripada 2 minggu lalu. Gokil kan? Dulu Madrid dikenal sebagai penghalang utama setiap rencana transfer Barcelona. Kalau bukan mereka nyalip di detik akhir, mereka bikin harga pemain makin naik dengan strategi psiwarnya. Tapi kali ini, Madrid malah jadi jalan tol buat rivalnya. Dan ini bukan cuma lucu, tapi jadi gambaran jelas gimana dunia sepak bola sekarang udah gak kayak dulu lagi. Lo inget gak? Dulu kita sering bilang, rival itu saling jegal. Tapi sekarang, di balik layar, semua bisa berubah. Gak semua keputusan diambil karena ingin ngerugiin rival. Kadang keputusan klub buat bertahan bisa jadi keuntungan buat lawan. Inilah sepak bola 2025, bro. Era di mana sepak bola bukan cuma ditentukan oleh 90 menit di lapangan, tapi juga strategi, waktu, momen, dan siapa yang paling tenang di tengah tekanan. Dan kalau lo pikir ini cuma kebetulan, lo salah besar. Karena kita udah masuk era baru sepak bola global. Era di mana klub yang ngerti peta kekuatan ekonomi dan politik dalam transfer punya peluang lebih gede buat unggul, dan ini baru awalnya. So menurut lo gimana? Apakah Madrid memang lagi dalam fase lemah sampai gak sadar bantu rival? Atau Barca yang makin licin dan cerdik manfaatin situasi? Komen di bawah ya bro. Dan jangan lupa, setelah ini kita bakal masuk ke segmen pamungkas tentang gimana sepak bola dunia udah berubah ke arah Web3, digitalisasi, dan masa depan klub modern. So stay tune, jangan skip. Donald Trump muncul di momen penyerahan trofi. Yap, Presiden Amerika yang penuh kontroversi itu tiba-tiba jadi sorotan. Fans bola langsung rame, penonton kripto makin liar. Trump hadir di final? Gila, ini bukan cuma bola. Ini panggung dunia. Kehadiran Trump bukan cuma gimmick. Beberapa analis percaya ini bagian dari strategi Amerika buat dorong citra sportainment digital asset. Apalagi MetLife Stadium, markas besar final, terletak di jantung ekonomi dunia. Di saat klub besar pada krisis, market kripto malah bikin kejutan. Bitcoin, si raja kripto, tembus ATH baru di atas $121.000. Koin-koin Web3 dan NFT olahraga pun ikut naik volume. Analis bahkan bilang, Chelsea menang di lapangan, investor menang di market. Perfect combo. Di sisi lain, Qatar mungkin kecewa karena PSG kalah telak. Tapi jangan salah paham, pasar Timur Tengah justru tetap tersenyum. Kenapa? Karena di balik kekalahan PSG, mereka tetap pegang kendali di sektor lain, dunia digital, kripto, dan Web3. Banyak proyek blockchain yang didanai dari kawasan Teluk justru mendapat spotlight global setelah kemenangan Chelsea. Apalagi ketika sorotan dunia berkumpul di Amerika, Web3 dan kripto ikut naik daun.
token-token yang berhubungan dengan olahraga, NFT, dan sponsor. Digital naik volume drastis. Lalu apa yang terjadi dengan investor kripto? Mereka malah ngetawain timeline sosial media. Lihat, dunia berubah. Yang ngerti teknologi, itu yang juara. Chelsea angkat piala, kami angkat dompet. Sama-sama senang. Di sisi lain, negara-negara Timur Tengah, khususnya Qatar, UEA, dan Arab Saudi, justru tampil sebagai pemain penting di balik layar, karena mereka bukan cuma pasang sponsor, tapi juga bangun ekosistem, dari stadion megah, turnamen elit, sampai investasi ke proyek digital kelas dunia. Sementara itu, Real Madrid mulai kena tekanan dari berbagai sisi. Media Spanyol nulis panjang lebar soal kebijakan klub yang ketinggalan zaman. Florentino Perez dikritik karena terlalu percaya pada formula lama. Xabi Alonso belum klik. Rebuilding belum kelihatan jelas. Dan Madrid masih jalan di jalur konvensional. Komentar fans pun makin tajam. Klub lain udah masuk Web3. Madrid masih sibuk promosi jersey. Chelsea rebuild, Madrid cuma recikle. Jadi, apa pelajaran besar dari turnamen ini? Kadang yang menang bukan cuma yang angkat piala, tapi yang paham momentum, yang bisa baca arah zaman, yang tahu masa depan bukan lagi soal siapa paling kaya, tapi siapa paling cepat adaptasi. Chelsea menang di lapangan, menang di market, menang di mata dunia. Sementara itu, Madrid, kalau gak segera bangkit, mereka bisa kalah di semua lini. Kalah di liga, kalah di market. Dan lebih bahaya lagi, kalah di relevansi. Gelembung pikiran dunia bola udah berubah bro. Sekarang bukan cuma soal taktik, tapi soal teknologi. Bukan cuma soal siapa pelatih, tapi siapa investor di belakang layar, yang ngerti. Akan terbang, yang telat. Tinggal kenangan. Era baru sepak bola dunia, bukan cuma 90 menit, tapi 360 derajat. Bro, lo pernah mikir nggak? Sepak bola zaman sekarang udah beda jauh dari era dulu. Kalau dulu yang penting main bagus, cetak gol, angkat piala, sekarang yang paling kuat adalah klub yang bisa menang di lapangan dan di luar lapangan. Bukan cuma taktik dan formasi, tapi strategi digital, investasi, dan inovasi. Final Piala Dunia antar klub 2025 bisa jadi titik baliknya. Kenapa? Karena yang menang bukan sekadar Chelsea, tapi juga filosofi baru dalam mengelola klub, kolaborasi antara sepak bola, teknologi, dan finansial. Coba lihat Chelsea sekarang. Mereka bukan cuma rebuild squad, tapi juga rebuild ekosistem bisnis mereka. Mereka aktif di NFT olahraga, bikin kampanye Web3 yang nyambung ke fans global, bangun citra digital modern yang bikin brand-brand gede tertarik kerjasama, dan hasilnya, mereka angkat trofi dan menang dari sisi pemasukan, branding, dan dukungan investor. Sementara itu, klub-klub besar lainnya masih sibuk di pola lama. Fokus ke akademi, transfer, dan sponsor jersey. Itu penting sih, tapi zaman udah berubah. Sekarang yang lebih penting, siapa yang bisa adaptasi dengan cepat? Lihat contoh nyata dari klub-klub lain. Man City bikin stadion digital di metaverse bareng Sony. Barcelona PSG pakai fan token buat libatin fans dalam keputusan klub. AC Milan mulai uji coba NFT tiket buat lawan pemalsuan. Bahkan tim-tim Arab seperti Al Nassr dan Al Hilal aktif berkolaborasi dengan perusahaan blockchain internasional. Dunia bola udah masuk ke dunia Web3, bro. Dan kalau klub lo gak ikut main, ya bisa ketinggalan jauh. Banyak analis bilang, masa depan klub bukan ditentukan seberapa besar mereka di masa lalu, tapi seberapa cepat mereka membaca masa depan. Dan benar aja, klub yang ngerti Web3 bisa ngumpulin komunitas global, klub yang adaptif bisa dapat sponsor digital dan fans anak muda, klub yang terbuka teknologi bisa eksis sampai 20 tahun ke depan. Sementara itu, klub-klub yang stuck di pola lama bakal kena risiko besar. Kehilangan sponsor, kehilangan daya tarik generasi muda, dan ujung-ujungnya kehilangan posisi di puncak sepak bola dunia. Jadi bro, mulai sekarang, kalau lo lihat tim lo menang, coba tanya juga, mereka menang di market juga gak? Mereka udah siap untuk masa depan digital? Atau cuma nostalgia masa lalu doang? Jadi ya guys, intinya yang mau gue bilang tuh, Chelsea angkat trofi, market kripto ikut gila, Donald Trump pun nongol di final, dan Madrid, kalau gak mau makin tenggelam waktunya berani berubah. Baiklah, itu saja pembahasan kita kali ini. Bagi kalian yang gak mau ketinggalan berita bola terbaru dari kami, silahkan klik tombol subscribe dan loncengnya, dan terima kasih telah menonton. Sampai jumpa guys.